Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para mahasiswa yang baik hati, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan tentunya mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita sehat walafiat sehingga bisa hadir di pertemuan hari ini. Saudara-saudara, seperti biasanya sebelum kita memulai, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita meminta limpahan keberkatan, kita meminta kemudahan di dalam belajar. Kita juga meminta agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita secuil ilmunya kepada kita, sehingga kita bisa lebih paham dalam mengkaji ilmu kita. Untuk yang muslim, saya mengajak untuk membaca umul kitab. Untuk yang non muslim bisa membaca doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para mahasiswa, hari ini kita melanjutkan bahasan tentang teori-teori public relations atau teori-teori humas. Dan temanya adalah teori integrasi informasi dan perubahan sikap. Ya, artinya teori ini sangat penting bagi seorang praktisi public relations atau praktisi humas dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain. Nah, untuk mempengaruhi orang lain itu salah satunya adalah kita harus mampu mengubah sikap orang tersebut. Nah, saudara-saudara, seperti biasa saya akan menyampaikan materi perkuliahan kita hari ini dari buku yang sudah saya tulis, yakni teori-teori public relations, perspektif barat dan lokal, penerapannya atau aplikasinya dalam penelitian dan praktek, yang merupakan terbitan Prenada Media Jakarta. Nah, saudara-saudara, di halaman 302 Jadi di halaman 302 saya menyampaikan teori informasi integrasi atau teori integrasi informasi. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering mengalami kisah yang saya contohkan ini mungkin Anda menyukai mengendarai mobil menuju kantor. Anda suka mengendarai mobil. Kenapa? Karena tidak kepanasan, tidak kehujanan, dapat membawa barang yang banyak dan lebih prestisius secara status sosial. Anda mungkin dianggap orang kaya karena punya mobil. Namun di tengah kesukaan itu ada hal yang mungkin tidak Anda sukai. Misalnya dengan naik naik mobil Anda merasa boros, lebih boros bensin ketimbang misalnya sepeda motor. Kemudian perjalanan bisa lebih lama karena macet, jalan sempit, kemudian biaya perawatan dan pajak juga pasti lebih tinggi daripada Anda mempunyai sepeda motor. Nah, ini kan sering ini sering kita jumpai. Nah, artinya perpaduan hal atau informasi positif dan negatif tentang sesuatu akan menjadi landasan kita untuk bersikap. Hasil perpaduan berbagai informasi ini bisa jadi membuat kita akan memilih
2 kali dalam seminggu untuk mengendarai mobil menuju kantor. Jadi tidak setiap hari ya. Jadi kan ini ada informasi positif, ada informasi negatif tentang ya enak apa tidak ini naik mobil ke kantor. Nah, karena punya 2 jenis informasi, bisa jadi informasi ini kemudian kita kelola, kita olah, dan akhirnya kita bersikap, ya nggak apa-apa lah naik mobil tapi tidak setiap hari ya. Nah, saudara-saudara, ada pendapat dari Little John and Foss dalam bukunya Theories of Human Communication ya, yang menulis begini, saya mengumpulkan dan mengorganisasi informasi tentang orang lain, objek, situasi, dan ide untuk membangun sikap atau kecenderungan bertindak secara positif atau negatif terhadap sesuatu. Ya. Kemudian saudara-saudara, sebenarnya kalau kita membaca Little John and Foss tadi ditambah dengan ada satu tulisan dari Robert Head dalam bukunya The Encyclopedia of Public Relations ya. Robert Head mengatakan sikap seseorang berkecenderungan bersifat konsisten dan sulit berubah. Ada beberapa faktor penyebabnya ya. Pertama, kenapa kok cenderung untuk konsisten ya atau sulit berubah? Pertama karena apa? Karena sikap terhadap suatu objek itu kumpulan atau akumulasi pengetahuan, kumpulan atau akumulasi informasi ya tentang objek tersebut dari proses interaksi dalam kurun waktu tertentu ya, sehingga individu tersebut memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber interpersonal dan media massa ya. Kita ketahui bersama bahwa media massa itu bersifat ubiquity ya. Jadi kita seakan-akan tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari ya dari terpaan media massa. Setiap hari kita mendapatkan informasi-informasi dari media massa sehingga kemudian terakumulasi ya menjadi sebuah informasi yang mempengaruhi sikap kita. Kemudian yang kedua, sikap mencerminkan kesukaan dan keyakinan. Ya. Saya ulangi, sikap mencerminkan kesukaan dan keyakinan individu yang telah mengalami proses pembentukan melalui pengetahuan dan pengalaman ya. Informasi atau pengetahuan yang baru ya, yang baru diperoleh cenderung bersifat meneguhkan atau menguatkan pengetahuan atau sikap yang telah ada ya. Kenapa? Karena manusia itu punya selektivitas ya. Raymond Bower ya itu pernah mengeluarkan pendapat ya bahwa khalayak itu adalah stubborn audience ya, keras kepala ya, stubborn ya. Kenapa? Kita ini sudah mendapatkan informasi ya yang terakumulasi. Informasi ini kemudian membangun sikap kita terhadap suatu objek. Nah, ketika ada informasi baru ya, kita ini sulit untuk berubah. Kenapa? Karena kita ini stubborn, keras kepala ya. Kenapa? Karena kita juga bersifat selectivity. Ada informasi kita itu selektif. Selective attention, selective perception ya. Kemudian selective retention, termasuk juga selective attitude ya, dan juga selective behavior atau selective action. Nah, sehingga apa? Sehingga informasi baru itu tidak begitu saja mudah untuk mempengaruhi sikap kita yang sudah terlanjur terakumulasi dari berbagai macam sumber informasi ya. Jadi memang secara teoritis ya beberapa ahli ya menyatakan bahwa sikap itu cenderung untuk konsisten atau tidak mudah berubah, tidak mudah seperti kita membalik tangan begini ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa kecenderungan sikap untuk konsisten dan kecenderungannya untuk sulit berubah tidaklah bersifat mutlak ya. Mutlak itu artinya tidak betul-betul
tidak bisa berubah, ya. Artinya masih ada kemungkinan sikap seseorang itu bisa berubah, ya. Masih ada peluang seorang praktisi humas untuk mengubah sikap dari audiens atau dari publiknya. Nah, hal ini mengacu pada tulisan Robert Head juga, ya, bahwa dia menyampaikan teori information integration menekankan pada peran penting informasi dalam memengaruhi sikap dan kecenderungan untuk berperilaku. Jadi sikap masih dapat berubah karena terpaan informasi baru, ya. Jadi bukan berarti gampang berubah, ya. Memang cenderung konsisten, ya, tetapi bukan berarti, ya, tidak tidak bisa diubah, ya. Bukan berarti sikap kita itu cenderung konsisten itu mutlak tidak bisa berubah, ya, bukan. Tetapi tetap bisa berubah dengan kita memberikan asupan informasi, ya. Nah, pertanyaannya adalah jenis asupan informasi yang bagaimana yang memudahkan orang untuk bisa berubah, ya, supaya dia tidak menutup kemungkinan untuk berubah, ya, supaya dia tidak terlalu mempertahankan sikapnya yang lama. Jenis informasi yang mana yang bisa dilakukan oleh praktisi humas? Inilah yang dibahas dalam teori information integration atau integrasi informasi. Baik saudara-saudara, teori information integration atau integrasi informasi menjelaskan bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh informasi. Informasi dianggap sebagai esensi kegiatan persuasi karena informasi dapat memengaruhi sikap. Kemudian, sikap dimungkinkan dapat saling berinteraksi dan memengaruhi maksud dari perilaku tertentu. Ya, Head mengatakan begini, perilaku yaitu hasil dari sikap terhadap suatu tindakan dan kepercayaan tentang ekspektasi sosial individu lain yang setuju atau tidak setuju terhadap tindakan itu. Ya, jadi misalnya, ya, suatu kelompok masyarakat mungkin tidak setuju kekerasan atau tawuran ditayangkan di televisi. Ketidaksetujuan ini mengandung ekspektasi atau mengandung harapan agar televisi tidak menayangkannya, antara lain dengan berdemonstrasi atau meminta pemerintah untuk menegur stasiun televisi yang menayangkannya. Bisa jadi Anda tidak setuju terhadap tindakan dan kepercayaan kelompok masyarakat itu. Nah, sikap Anda ini nantinya tercermin dalam perilaku Anda, ya. Misalnya kalau Anda setuju, ya, bisa jadi, ya, Anda ikut demonstrasi, ya, mendukung kelompok masyarakat tersebut. Tapi jika kemudian Anda tidak setuju, ya, mungkin, ya, Anda menulis artikel opini di surat kabar, ya, yang menyatakan ketidaksetujuan Anda terhadap aksi demonstrasi kelompok masyarakat tersebut. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pertanyaan tentang informasi baru yang bagaimana yang dapat mengubah sikap individu. Nah, informasi baru dapat mempengaruhi, ya, atau mengubah sikap jika informasi itu dapat mengubah penilaian individu tentang arahan atau bahasa teorinya valence, ya, dan bobot atau weight dari informasi yang lain atau informasi sebelumnya. Jadi arahan atau valence dan bobot atau weight merupakan variabel pokok teori information integration.
Nah, variabel valensi berkaitan dengan arah informasi. Artinya, informasi itu mengarah positif atau negatif, ya. Informasi mengarah positif disebut positive valence, berarti informasi itu mendukung kepercayaan atau penilaian individu terhadap objek. Informasi mengarah negatif atau disebut negative valence, berarti informasi itu bertentangan dengan kepercayaan atau penilaian individu terhadap objek. Ya, bisa dipahami ya. Saya kasih contoh. Anda tahu dan Anda yakin bahwa masih banyak korban yang belum menerima ganti rugi dari Lapindo. Ini soal semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, ya. Ini terjadi tahun 2006, ya. Dan sampai sekarang Anda yakin, Anda percaya bahwa tidak semua korban mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari Lapindo. Jika ada informasi bahwa Lapindo telah melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap korban, maka informasi ini Anda anggap negatif, ya kan? Anda menganggapnya negatif. Variabel bobot atau weight berkaitan dengan bobot kredibilitas yang diberikan individu, ya, saat dia memberikan penilaian terhadap sebuah informasi. Jika Anda menganggap suatu informasi benar, maka Anda menganggap bobot kredibilitasnya tinggi dan informasinya kredibel. Nah, kedua variabel tersebut, ya, variabel valence dan variabel bobot informasi saling terkait untuk menentukan kualitas informasi yang bisa mempengaruhi opini, yang bisa mempengaruhi sikap orang, ya. Nah, semakin tinggi bobot kredibilitas informasi, maka semakin besar pengaruhnya pada sikap individu. Saya ulangi, semakin tinggi bobot kualitas atau kredibilitas informasi, semakin besar pengaruhnya pada sikap individu. Contoh, ya, Anda memperoleh informasi baik dari wawancara, ya, berbicara langsung dengan korban, atau Anda mendapatkan informasi dari membaca surat kabar dan lain-lain, ya. Anda mendapatkan informasi bahwa masih banyak korban yang belum menerima cicilan ganti rugi secara penuh dari Lapindo. Informasi ini membuat Anda percaya bahwa Lapindo tidak bertanggung jawab. Anda pun bersikap menentang Lapindo. Maka segala informasi yang menyebut bahwa Lapindo tidak bertanggung jawab mempunyai valensi positif terhadap sikap Anda. Kemudian Anda memperoleh informasi baru, ya, misalnya dari media massa, ya, bahwa pemilik Lapindo mengatakan jika pihaknya telah melunasi seluruh kompensasi, seluruh ganti rugi kepada para korban. Secara valens, secara arah informasi baru ini bersifat negatif bagi Anda. Pada awalnya Anda tidak percaya dan Anda menilai informasi baru ini bohong alias tidak benar, sehingga Anda telah memberikan bobot rendah pada informasi ini. Maka informasi baru ini tidak akan bisa mempengaruhi sikap Anda yang menentang Lapindo, ya. Tetapi, nah ini ya, tetapi Anda sering memperoleh informasi baru, ya.
Jadi informasi baru yang Anda terima itu luar biasa sering, ya. Apalagi di era internet ini, ya, informasi mudah diakses, ya. Kemudian Lapindo sendiri misalnya, ya, sangat proaktif menyebarkan informasi, ya. Nah, akhirnya Anda ini sering mendapatkan informasi baru yang isinya Lapindo telah membayar lunas dan itu bertubi-tubi Anda terima, ya. Inilah ubiquitous, ya. Kita tidak bisa terhindar dari informasi-informasi baru, ya. Semakin sering informasi baru yang kita terima, ya, bisa saja membuat, ya, selective attention, selective perception, selective memory, ya, termasuk juga selective action Anda, ya, itu terpengaruh, ya, karena semakin bertubi-tubinya informasi baru tersebut, ya. Nah, pemilik Lapindo juga muncul di TV berkampanye di depan masyarakat yang luas dengan penuh senyum, ya, dengan percaya diri, ya, termasuk juga dengan sifat yang seakan-akan bersahabat, penuh keyakinan, ya. Ya, sehingga kemudian karena informasi bertubi-tubi ditambah dengan manajemen Lapindo yang sering tampil di media, ya, Anda pun menerjemahkannya. Kayaknya sudah tidak ada persoalan ganti rugi lagi, ya. Nah, itu pikiran Anda mulai tergoyahkan. Ditambah lagi, beberapa kali Anda bertemu dengan para korban yang kebetulan para korban yang Anda temui itu adalah korban yang ganti ruginya telah dilunasi. Ya kan, ini contoh, ya, ada 100.000 korban, ya. Ya, dari 100.000 korban itu kebetulan Anda ini bertemu 50 orang, ya, di jalan, di pasar, ya. Nah, kemudian kebetulan pula 50 orang itu ngomong atau mengaku bahwa ganti ruginya lunas. Padahal belum tentu sisanya itu juga lunas, ya. Tapi ini kebetulan yang Anda temui ini adalah orang-orang yang sudah lunas, ya. Nah, informasi langsung dari korban bisa jadi akan membuat bobot penilaian Anda terhadap informasi baru, ya. Informasi baru itu kan Lapindo telah membayar lunas semakin tinggi, ya. Jadi bobot penilaian Anda terhadap informasi baru, ya, yakni Lapindo telah membayar lunas semakin tinggi, ya. Keyakinan Anda yang lama adalah ganti rugi masih tersendat-sendat, belum semuanya mendapatkan ganti rugi, ya kan? Tapi sekarang Anda sudah mendapatkan informasi baru, dan informasi baru itu terus-menerus, ya, diulang-ulang, kemudian terus-menerus di media massa, ya kan? Sehingga membuat Anda goyah, ya. Selectivity Anda goyah, selective perception-nya goyah, selective attention termasuk juga selective retention goyah, ya. Nah, bisa jadi sikap Anda pun berubah dan informasi baru yang semula bervalensi negatif berubah menjadi bervalensi positif. Nah, itu saudara-saudara secara garis besar, ya, saya sampaikan, ya, teori, ya, integrasi informasi, ya. Sebenarnya masih banyak, namun ya saya singkat saja, ya, karena waktu, ya. Sekarang saya minta untuk lebih mendalami teori ini dengan membaca langsung di buku ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga Anda bisa memahami semua materi ini dengan baik, ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.